Malam Bandung pernah diselimuti kabar yang menusuk pelan. Sebuah video pendek beredar, memperlihatkan seorang pengemudi berjaket hijau jatuh di tikungan basah. Narasi liar meledak, ceroboh, kebut, bikin celaka. Namun di balik layar ponsel, ada kisah nyata yang berbeda. Kisah seorang anak yang menahan takut, seorang kakak yang menahan lapar, dan seorang pekerja jalanan yang menahan kota agar tidak kehilangan satu nyawa lagi. Namanya Raffi Prasetyo. Ia bukan pahlawan di baliho, bukan tokoh besar di ruang rapat, dan bukan juga pembuat onar. Ia hanya orang biasa, pengemudi ojol yang hafal bau hujan pastur, macet Setiabudi, dan lampu-lampu Cihampelas. Malam ketika semua jempol menghakimi, kebenaran memilih berjalan perlahan. Dan ketika fakta muncul, kita belajar bahwa tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang diam berarti salah. Raffi Prasetyo lahir di Garut, besar di pinggir sungai Cikapundung, lalu merantau ke Bandung selepas SMK. Ia pindah bersama ibunya, Sulastri, dan adiknya Nadia, ke rumah kontrakan 2 petak di kawasan Andir. Di dinding ruang tamu, ada kalender warung, jam bulat yang kadang maju, dan toples plastik berlabel spidol, Mudik 2026. Toples itu berisi receh dan lembaran belasan yang ditabung pelan dari orderan harian. Targetnya sederhana, pulang kampung naik travel yang nyaman, membawa kue talam kesukaan nenek, dan membelikan sandal baru untuk Nadia. Pagi Raffi hampir selalu sama. Ia menjerang air di panci kecil, meneteskan kopi sachet ke gelas kaleng, lalu mengecek orderan sambil memijat helm yang mulai longgar di busa. Udara pagi lembab, bau tembakau tipis dari gang bercampur dengan aroma nasi uduk gerobak. Di grup WhatsApp Ojol Andir Solid, notifikasi berdenting, info titik macet, screenshot promo GoPay, iuran arisan mingguan, dan candaan receh yang menempelkan stiker wajah tokoh telenovela. Raffi tersenyum, lalu mematikan data sebentar untuk membangunkan ibunya. "Ma, aku takut gagal lagi." Kalimat pendek itu keluar ketika ia mengikat tali sepatu yang mulai berbulu. Bulan lalu, cicilan motor nyaris macet karena beberapa hari hujan deras membuat order sepi. Di sisi lain, Nadia butuh uang daftar praktik kerja industri, dan ibu harus kontrol tensi tiap 2 minggu. Raffi sudah mencoba kerja pabrik sebentar, tetapi shift malam membuat ibu sering sendirian. Ia kembali ke ojol, pekerjaan yang memberinya kebebasan sekaligus ketidakpastian. Ia berjanji pada dirinya, "Cukupkan hari ini, pelihara harap besok." Raffi hafal ritme kota. Pagi adalah jam kantor. Siang jadi milik makanan cepat saji. Sore milik ibu-ibu yang pulang dari pasar. Malam dikuasai anak kos yang lapar mendadak. Ia tahu warteg mana yang porsi sambalnya bikin penumpang kepedasan, tahu gang mana yang selalu tergenang, dan tahu kapan lampu merah di perempatan layang Pasupati mulai rewel. Ia juga hafal rasa cemas ketika aplikasi tiba-tiba error saat QRIS pelanggan sudah di-scan, lalu notifikasi transaksi gagal muncul seperti gurauan yang tidak lucu. Ada hari-hari kecil yang membuatnya bangga. Setiap minggu sore, ia membantu Bima, teman sesama driver, mengajar bimbel gratis lewat Zoom bagi anak-anak sopir dan pedagang pasar. Mereka menyebutnya kelas senja. Internet Raffi tidak kencang, mikrofon ponselnya kadang berdenging, tetapi anak-anak itu tertawa ketika ia menggambar pecahan uang di kertas roti. Bima bilang, "Kalau bukan kita yang jaga semangat mereka, siapa lagi?" Raffi mengangguk, lalu menyimpan perasaan hangat itu seperti lampu kecil di saku jaket hujan. Konflik Raffi lebih banyak tumbuh di dalam dirinya. Ia sering baper ketika membaca komentar orang yang meremehkan ojol. Ia juga mudah kepo melihat unggahan teman sekolah yang kini kerja kantoran dengan ruang rapat dingin dan kartu akses mengkilap. Di perutnya ada simpul kecil, takut tidak cukup, takut tidak berguna. Namun setiap kali ia mengantar pelanggan tua ke klinik atau membeli bubur untuk anak demam, simpul itu sedikit longgar. Orang-orang kecil saling menjaga kota dengan cara yang tidak ramai. Pagi itu langit Bandung berkabut tipis.
Raffi mengantar paket camilan ke Dago, menembus wangi pinus yang tersisa di tikungan. Setelahnya ia turun ke Cihampelas, menunggu order di bawah plang toko jeans. Bau hujan menempel di aspal, membuat suara knalpot terdengar menjemput. Ia sempat mampir ke warung Bu Nenden, membeli pisang goreng panas yang kulitnya renyah dan gula aren meleleh halus. Bu Nenden tertawa melihat Raffi meniup jari. Di rumah, Ibu Sulastri menyiapkan sayur asem dan tempe goreng. Nadia pulang sekolah lebih cepat untuk latihan tarian tradisi Sunda. Sore ini keluarga mereka berencana video call dengan paman dari Padang untuk membahas rencana mudik tahun depan. Raffi mencatat pengeluaran di aplikasi dompet digital. Ia menatap toples mudik 2026 yang mulai berat, lalu menepuknya 2 kali, semacam ritual kecil untuk menguatkan hati. Menjelang sore, Raffi mampir ke pertemuan arisan kecil di pos ronda. Mereka iuran 20.000 lewat transfer OVO. Mencatat giliran di buku tulis bergaris dengan huruf miring khas Pak RT. Obrolan meluncur ke cicilan rumah subsidi, harga cabai yang naik turun, dan wacana mudik bareng naik travel. Raffi tidak banyak bicara. Ia menyimak sambil mengelap visor yang tertutup titik air. Dari kejauhan terdengar azan asar, suaranya serak digerus pengeras suara tua. Udara membawa wangi tanah dan getah pohon mangga di halaman. Ibu menelpon singkat, hanya memastikan Raffi sudah makan. Ia menjawab pelan, meyakinkan bahwa hari ini akan aman. Di sakunya, koin receh beradu, mengingatkan janji kecil yang belum boleh patah. Tetapi yang tidak Raffi sadari adalah alur kecil yang pelan-pelan bergeser menuju sore paling berat dalam hidupnya. Ia menerima order makanan dari kawasan Pasir Kaliki menuju rumah sakit di Jalan Eijkman. Pesannya banyak. Lalu pelanggan meminta tambahan minuman. Raffi tersenyum, mengiyakan, lalu memindahkan kotak ke tas besar berlapis aluminium. Di grup WhatsApp, Bima mengabari soal tikungan licin dekat jembatan kecil menuju Pasar Andir. Raffi membalas dengan stiker jempol, memasang jas hujan tipis, dan menghidupkan motor. Kota mulai padat. Uap tanah basah bercampur aroma sate dari gerobak yang baru disulut. Lampu-lampu toko memantul di helm seperti bintang yang ditarik ke bawah garis jalan. Sore itu hujan turun lebih deras. Bukan hujan yang menderas tanpa jeda, melainkan hujan yang rajin menguji sabar. Rintiknya rapat, menghapus garis cat putih jalan, menggandakan lampu merah menjadi 2, lalu memantulkan bayangan orang tergesa di trotoar. Raffi mengunci tali tas pengantar, memeriksa rem, lalu melaju dari Pasir Kaliki ke Eijkman. Di persimpangan dekat jembatan kecil yang diingatkan Bima, aspal berubah licin. Selokan meluap, membawa daun kering, plastik kecil, dan bau masakan dari rumah makan Padang. Raffi mengurangi gas, memandang ke kiri, dan melihat sesuatu yang membuat napasnya terseret. Seorang anak kecil berlari menyusul ibunya yang mendorong gerobak bakso. Bocah itu menyeberang terlalu cepat, sementara dari arah berlawanan sebuah pikap tua meluncur dengan bak terbuka dan muatan galon air yang bergoyang. Di kepala Raffi, beberapa kemungkinan berjalan bersamaan. Ia bisa tetap menahan lurus, melepaskan tanggung jawab pada takdir, atau ia bisa menepi, berteriak memanggil, dan mengambil risiko. Kakinya lebih dulu memilih. Roda depan menukik, klakson ditekan panjang, dan Raffi mengangkat tangan kiri untuk memberi tanda ke pengendara lain. Waktu menipis seperti kopi yang sudah dingin. Anak itu menoleh, ragu-ragu. Ibu dengan gerobak bakso berhenti. Gagang payungnya terjatuh, sendok aluminium memantul 2 kali di aspal. Raffi menepi keras, motornya miring, lutut terbakar oleh gesekan jaket hujan dengan jalan yang kasar. Di antara detik yang sempit itu, ia memelintir tubuh, meraih bahu bocah, dan mendorongnya setengah meter ke arah ibunya. Pikap melintas dengan ban berdecit, terseret di genangan, lalu menyenggol bagian belakang motor Raffi.
Benturan terjadi. Tidak keras, tetapi cukup untuk menjatuhkan tubuh ke sisi luar tikungan. Suara duk yang padat membuat orang-orang menoleh. Seorang remaja yang berteduh di bawah kanopi toko refleks mengangkat ponsel. Rekaman itu menangkap Raffi yang sudah terbaring dan pikap yang terlihat seolah sedang menghindari motor yang memotong. Potongan 3 detik itu menyebar lebih cepat dari hujan. Caption pertama muncul, ojol kebut di tikungan, begini akibatnya. Di timeline yang kelelahan, kalimat itu terasa mudah. Di warung kopi, seseorang menambahkan stiker tertawa. Di grup keluarga, ada paman yang menasihati panjang tentang tertib, lalu lintas tanpa membaca konteks. Komentar lain menyusul, mengesalkan sekaligus menyedihkan. Raffi tidak melihat semuanya, karena ia sibuk menahan pusing dan memastikan tas makanan tidak tumpah. Ilham, driver yang kebetulan berhenti di seberang, berlari menghampiri. Ia membantu Raffi duduk, memeriksa luka, lalu menghubungi Bima. Hujan terus turun, mengirim wangi besi dan tanah yang diaduk. Ibu si bocah berulang kali mengucap terima kasih dengan suara gemetar, sementara bocahnya memeluk kantong plastik berisi kerupuk berukir. Kedua tangan Raffi bergetar. Ia masih bisa bicara, namun dadanya terasa sesak. Di saat bersamaan, notifikasi meledak di ponsel Ilham. Rekaman 3 detik itu menembus grup ojol Andir Solid. Beberapa kawan ikut terpancing. Ada yang defensif, ada yang sinis, ada pula yang menyerah pada stereotip. Raffi menatap namanya disebut, lalu menarik napas. Ia tahu, kota kita cepat memberi penilaian, lalu cepat lupa. Tetapi hari itu, lupa rasanya jauh sekali. Ambulans kelurahan telat. Ilham memanggil taksi online roda 4, menumpangkan Raffi ke IGD terdekat. Perjalanan pendek terasa sangat panjang. Di kaca, lampu-lampu toko berlari mundur, sementara pikiran Raffi maju ke rumah. Ibu menunggu, Nadia latihan, dan toples mudik 2026 yang belum penuh. Di rumah sakit, bau antiseptik menggulung. Perawat mendudukkan Raffi, menekan kasa pada luka di pelipis, dan menanyakan hal-hal yang terasa seperti soal ujian. Nama, alamat, alergi, nomor darurat. Tangan Raffi mencari ponsel. Ia ingin mengabari ibu, tetapi baterai tersisa 1 garis. Ia menahan diri. Ia tidak ingin menakuti. Di luar IGD, hujan mereda menjadi gerimis. Ilham duduk bersandar, meregangkan punggung. Bima datang dengan jas hujan sobek yang dijepit peniti. Wajahnya gelisah, matanya menyapu notifikasi yang tidak berhenti. Ia menunjukkan caption baru yang lebih pedas. Ditulis akun anonim dengan pengikut puluhan ribu. Raffi menunduk. Di dadanya, simpul lama mengeras lagi. Kamu nggak pernah ngerti aku. Kalimat itu tidak ia tujukan pada siapapun. Namun ia terucap begitu saja ketika Bima mencoba menghibur dengan candaan. Bima terdiam, lalu menepuk bahu. Ia mengerti rasa yang muncul ketika dunia menyederhanakanmu menjadi satu kata, salah. Namun di dalam tubuh Raffi, yang lebih kuat dari rasa malu adalah rasa ragu. Ia mempertanyakan pilihannya. Benarkah ia menepi terlalu berani? Mengapa tidak menunggu orang lain yang bertindak? Apakah semua ini layak? Pertanyaan-pertanyaan itu berdesakan, menabrak dinding kepala seperti lampu-lampu motor di jalanan licin. Di sisi lain kota, seorang siswi SMK bernama Rara memandangi rekaman yang ia buat. Ia ingat suara ban berdecit dan jerit kecil si bocah. Ia juga ingat detik ketika Raffi meraih bahu anak itu. Namun di videonya, momen itu tertutup pilar kanopi dan kilatan lampu. Rara gelisah. Ia merasa videonya menjadi bahan tertawaan orang. Padahal kenyataan yang ia lihat berbeda. Di kepalanya, kalimat sederhana berputar. Bagaimana kalau aku salah? Di toko yang sama, pemilik memasang CCTV menghadap jalan. Rara tahu itu. Ia menguatkan diri untuk kembali esok dan meminta rekaman penuh. Sementara itu algoritma terus bekerja. Akun yang senang menghitung like memancing komentar, menanyakan apakah ojol harus diberi pelatihan ulang. Sebuah forum membahas jalur-jalur berbahaya di Bandung. Ada yang berguna, ada yang hanya membuat panas.
Ilham mengajak teman-teman mengumpulkan rekaman dari arah lain. Mereka meminta izin kirim file lewat Google Drive, mengatur folder, dan menamai dengan waktu kejadian. Raffi berbaring lemah, memandang plafon yang menampung bayangan air. Ia ingin tidur, tapi pikiran menolak. Di telinganya, suara hujan membujuk seperti lagu duka yang terlalu akrab. Malam merambat pelan. Di lorong rumah sakit, lampu neon berdesir pelan, seperti dengung jarum jam. Bima menelpon Ibu Sulastri. Suaranya tenang, memilih kata-kata sederhana. Ia bilang Raffi terjatuh, tidak parah, tapi perlu observasi. Ibu mengamini, lalu menyiapkan kain hangat dan minyak kayu putih seperti kebiasaan lama. Nadia segera pulang latihan dan memesan ojek ke rumah sakit. Di perjalanan, ia memandangi notifikasi yang bertubi-tubi. Ada video, ada komentar, ada dugaan. Di dadanya, marah berdesakan dengan takut. Ia menggigit bibir, menahan air mata agar tetap melihat jalan. Raffi terbaring dengan selimut tipis. Bau antiseptik menusuk, bercampur wangi sabun cair yang pekat. Setiap beberapa menit, perawat memeriksa pupil dan tekanan darah. Ponsel Raffi mati. Di meja samping, sebuah charger bermerek tidak cocok dengan colokan lama. Hal-hal kecil seperti itu terasa kejam pada malam yang letih. Bima duduk di kursi besi. Lututnya memantul tanpa sadar. Ilham mondar-mandir, mengaduk kopi panas yang sudah tidak sanggup mengejutkan mata. Nadia datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Ia memeluk ibu, lalu menatap kakaknya. Di pipi Raffi ada perban putih. Di pelipis ada lebam kebiruan. Ibu duduk di sisi ranjang, mengusap jari Raffi yang dingin. Suara hujan semakin jarang, namun di hati mereka, badai belum selesai. Di tempat lain, Rara berdiri di depan toko yang lampunya sudah dipadamkan setengah. Ia mengetuk pelan, menyebut namanya, dan menjelaskan kejadian sore tadi. Pemilik toko mengernyit, lalu mengajaknya masuk. Mereka memutar rekaman CCTV. Gambarnya tidak tajam, tapi cukup. Terlihat Raffi menepi, meraih bocah, lalu pikap tergelincir di genangan yang tersembunyi. Tidak ada kebut, tidak ada sengaja memotong. Apa yang terlihat di video pendek berubah total ketika detik-detik yang hilang kembali pada tempatnya. Rara menahan napas, kakinya gemetar antara lega dan bersalah. Ia meminta salinan, berjanji akan memposting lengkap besok pagi. Pemilik toko menambahkan satu syarat, blur wajah bocah dan ibunya. Rara mengangguk berkali-kali. Di IGD, Raffi membuka mata sebentar. Dunia terlihat seperti foto yang kebanyakan filter. Ibu menunduk, bibirnya bergetar. Maafkan aku, Nak. Kalimat itu pendek namun berat. Ibu merasa pernah mendesak Raffi menerima order lebih banyak. Pernah berseloroh soal teman sekolah yang sudah naik mobil, dan pernah meminta hal-hal kecil yang sebenarnya bisa ditunda. Raffi menatap pelan, menekan tangan ibu. Di matanya ada isyarat sederhana. Semua ini pilihan. Ada sesuatu yang ia jaga, dan bukan tentang komentar orang. Malam bertambah tua. Bima dan Ilham bergantian tidur duduk. Perasaan bingung Raffi berubah menjadi perasaan kosong. Ia tidak lagi berdebat dengan dirinya. Ia hanya mendengarkan mesin pendingin menyemburkan udara. Di sela konsentrasi tipis itu, ia mengingat kelas senja, suara anak-anak yang tertawa, dan toples mudik 2026 yang tadi pagi sempat ia tepuk. Hal-hal kecil berbaris lagi, seperti pendar lampu kota yang diintip dari jembatan. Paginya, Rara mengunggah video lengkap. Ia menata waktu dan arah, lalu menutup dengan ajakan menunggu cerita utuh. Video itu menyebar, membalik kesan yang semalam telanjur melekat. Beberapa jurnalis menghubunginya. Rara meminta waktu demi privasi bocah. Ia datang ke rumah sakit membawa salinan. Bima dan Ilham menatap layar kecil, lalu menghela napas panjang. Raffi memejam. Air hangat mengumpul di sudut mata. Kabar itu merambat ke ruang IGD seperti aroma sup panas di pagi mendung.
Seorang dokter muda yang ikut menonton meletakkan tangan di bahu Raffi, memberi kabar baik, stabil, harus istirahat. Luka lecet dan memar akan pulih. Tidak perlu operasi, hanya observasi. Kata-kata itu seperti karpet tebal yang mengakali lantai dingin. Ibu sujud syukur di samping ranjang. Nadia menutup wajah dengan jilbabnya, menahan isak. Namun kisah tidak berhenti di pembuktian. Di grup WhatsApp, teman-teman mengusulkan penggalangan dana dan rute pengawalan pulang sekolah bernama Jalur Aman Sore. Bima menandai titik rawan di peta. Ilham menghubungi relawan kampus. Rara menyiapkan konten edukasi dan tautan donasi. Mereka sepakat, tidak perlu heroik, asal konsisten. Sore harinya, seorang pria paruh baya masuk perlahan. Bajunya basah oleh gerimis. Topinya digenggam erat. Ia memperkenalkan diri sebagai Rudi, sopir pikap yang tergelincir kemarin. Wajahnya letih dan matanya bengkak. Ia menunduk dalam-dalam, meminta maaf karena muatannya tidak diikat seketat seharusnya dan remnya telat diservis. Bima menepuk punggungnya, mempersilahkan duduk. Raffi mengangguk pelan. Tidak ada pidato. Hanya keheningan yang diberi tempat. Di ruangan kecil itu, rasa bersalah, lega, dan takut saling memeluk seperti orang-orang yang akhirnya bertemu setelah tersesat. Rudi mengeluarkan amplop lusuh berisi uang bensin dan catatan tangan. Isinya meminta izin untuk membantu biaya obat dan menawarkan jasanya mengangkut peralatan jika kelak program Jalur Aman Sore berjalan. Ibu Sulastri menerima dengan dua tangan, kemudian mengembalikan separuhnya. Ia bilang, bantuan terbaik adalah ikut menjaga orang lain. Rudi mengangguk, mengusap mata, lalu pamit. Hujan sudah reda. Udara sore membawa bau rumput yang baru basah. Di ponsel Ilham, donasi mulai berdatangan. Ada 5.000 dari mahasiswa, ada 200.000 dari wirausahawan, ada juga pulsa 50.000 yang dikirim tanpa nama. Mereka menamai kampanye itu dengan kalimat sederhana. Jangan cepat menghakimi. Raffi membaca pelan, merasakan sesuatu di dadanya melembut. Ketika malam kembali jatuh, ia memejam bukan karena letih, melainkan karena untuk pertama kalinya sejak sore kemarin, ia merasa aman di dalam kesalahpahaman yang mulai terurai. Hari-hari berikutnya berjalan lebih pelan. Raffi pulang dengan kepala berbalut, membawa surat kontrol dan larangan berkendara sementara. Di rumah, bau kayu manis dari wedang jahe menyambut. Ibu menyiapkan bubur kacang ijo. Nadia menempelkan catatan kecil di kulkas, jadwal obat, jadwal istirahat, dan daftar panggilan tak terjawab yang perlu dibalas pelan. Dari jendela, terdengar suara anak-anak bermain karet gelang. Udara selepas hujan membuat kain jemuran berayun lambat seperti napas panjang yang baru selesai. Toples mudik 2026 diletakkan di meja. Raffi menimbang-nimbang, lalu membuka penutupnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar untuk membeli helm baru yang lebih aman. Sisanya tetap disimpan. Ia tidak ingin mengasosiasikan kecelakaan dengan kalah. Ia ingin menautkannya pada kesiapan. Di grup ojol Andir Solid, pesan-pesan baru datang, laporan dana, rencana rute, dan daftar relawan. Nama-nama yang dulu hanya avatar kini terasa nyata. Raffi menulis singkat, mengucap terima kasih, lalu menambahkan satu kalimat. Hari ini kita mulai dari yang paling dekat. Program Jalur Aman Sore berjalan sederhana. 2 orang bergantian berjaga di dekat zebra cross depan sekolah dasar, mencatat jam pulang, dan mengantar anak-anak yang jalurnya menyeberang tikungan. Mereka bekerja sama dengan satpam minimarket dan penjual es lilin. Poster QRIS ditempel di warung untuk donasi. Rara membuat video pendek berisi tips helm layak, cara mengecek rem motor, dan etika menolong di jalan. Bima mengundang dokter puskesmas memberi pelatihan pertolongan pertama. Ilham, yang awalnya hanya mondar-mandir, kini menjadi koordinator shift yang telaten. Di pertemuan perdana, semua sepakat menulis satu kalimat inti di spanduk.
Jangan cepat menghakimi, jangan lambat menolong. Perubahan tidak hingar-bingar, tidak ada sairene, tidak ada seremoni. Hanya beberapa orang yang berhenti menggenggam ponsel sebentar untuk memandang sekitar, lalu menyeberangkan anak yang kebingungan. Hanya beberapa pengendara yang mengurangi gas ketika melihat jas hujan hijau melambaikan tangan. Hanya beberapa komentar yang lebih memilih bertanya dulu sebelum mengajari. Namun hal-hal kecil itu bekerja seperti akar, tidak terlihat, tapi kuat memeluk tanah. Di rumah, hubungan juga berubah. Raffi dan Nadia berbagi tugas baru. Nadia mengatur jadwal kelas senja. Raffi fokus menyiapkan materi yang mudah direkam. Ibu tidak lagi membandingkan nasib, melainkan membandingkan resep sambal. Suatu malam, saat listrik padam sebentar, mereka bertiga duduk di teras. Hujan jauh terdengar seperti suara radio dari tetangga. Raffi memandang toples mudik 2026, lalu memandang ibunya. Sekarang aku paham, Ma. Kalimat itu sederhana, namun menutup jarak yang sering tidak terlihat. Ia paham bahwa keberanian tidak selalu keras. Kadang ia hadir sebagai keputusan kecil yang tidak sempat disorot kamera. Ia paham bahwa keluarga tidak meminta pahlawan, melainkan kehadiran yang bisa diandalkan. Ia paham bahwa kota tidak butuh orang sempurna, melainkan orang yang mau memperbaiki. Pemahaman itu membuat langkahnya lebih mantap, sekalipun lambat. Beberapa minggu kemudian, Raffi kembali berkendara. Motor diperiksa di bengkel, rem disetel ulang, ban diganti, dan helm baru mengilap di bawah matahari siang. Ia menolak euforia, memilih ritme yang tenang. Ketika aplikasi berbunyi, ia tidak lagi terburu-buru mengejar angka. Ia menyapa penumpang lebih dulu, memastikan boncengan nyaman, dan memeriksa helm cadangan. Jika hujan turun, ia berhenti lebih cepat. Mengirim pesan sopan pada pelanggan. Kecepatan yang ia kurangi terasa seperti ruang yang ia menangkan kembali untuk hidupnya. Di sudut kota, spanduk jalur aman sore memudar perlahan ditelan matahari. Namun kebiasaan baru tidak ikut memudar. Anak-anak terbiasa menunggu di bawah pelang yang sama. Orang tua tahu harus menjemput di sisi kiri, bukan kanan. Pedagang tahu memberi kode ketika tikungan licin. Beberapa video baru muncul di media sosial. Orang yang saling menolong tanpa caption menghakimi. Jumlah tayangnya tidak meledak, tetapi komentar yang muncul lebih jernih. Suatu siang, Raffi menjemput pelanggan di gang sempit. Ternyata yang memesan adalah ibu dan bocah yang dulu hampir celaka. Si bocah kini membawa buku bergambar mobil pemadam. Ia tersipu saat bertemu Raffi, lalu mengangkat tangan kecilnya, salam. Ibu itu berterima kasih lagi tanpa banyak kata. Raffi mengantar mereka ke taman kota. Di depan gerbang, bocah itu berbalik, melambai 2 kali seperti mengulang sesuatu yang baik. Raffi tertawa pelan, lalu melaju, membawa suara angin yang lebih ringan. Akhir bulan, arisan di pos ronda kembali ramai. Raffi datang tanpa banyak cerita. Ia menaruh iuran lewat transfer, mengangkat gelas teh manis, dan mendengar rencana mudik orang-orang. Ketika namanya dipanggil sebagai pemenang arisan, ia tersenyum. Bukan karena uangnya, melainkan karena giliran yang akhirnya datang. Di jalan pulang, ia berhenti sebentar di jembatan kecil dekat Pasar Andir. Air mengalir agak keruh, tapi langit di atasnya bersih. Pada kaca spion, wajahnya terlihat biasa saja. Dan biasa saja terasa seperti sebuah kemenangan. Cerita Raffi tidak ditutup dengan pesta. Tidak ada plakat, tidak ada pidato. Hanya seorang anak yang pulang sedikit lebih berani. Seorang kakak yang pulang sedikit lebih sabar, dan seorang pengemudi yang pulang dengan pandangan yang lebih pelan. Jika kelak kota ini kembali diguncang video pendek, semoga kita ingat menunggu cerita lengkap, lalu menolong sesuai kemampuan. Karena seringkali keadilan bukan soal sorak, melainkan soal tangan yang sempat terulur tepat waktu.